Shalom semuanya, welcome to JFC Get Emak. Karena sudah dihapus dari kartu keluarga. Hanya satu saja yang bisa lupakan masa lalu. Benturan lupa ingatan. Kadang-kadang kita itu bermain dalam ekspektasi kita yang terlalu tinggi, sampai pada realitanya yang Tuhan pun kehendak kita tidak kontrol. Antara iman dan nekat gitu. Statement itu kan bisa dibilang betul. Iman atau nekat nih. Beda tipis kan iman atau nekat itu. Nah, bagaimana kita menyadarinya dan bagaimana dengan orang-orang yang cara pikirnya seperti ini gitu. Sebaik-baiknya manusia merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya dia, maka dia akan sadar bahwa rancangan Tuhan yang paling baik. Shalom semuanya, welcome to JFC Get Emak. Oke, lama kami tidak menyapa teman-teman semuanya, dan kali ini kami kembali di episode kelima bersama saya Hendry yang akan menemani kalian dalam pembicaraan podcast kita kali ini. Di episode kali ini kita akan bahas satu tema yang berhubungan dengan anak-anak muda saat ini. Kita akan bahas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seperti apa pembicaraan kita selama ke depan sepanjang podcast ini, makanya teman-teman harus nonton podcast ini sampai akhir. Dan saya nggak sendiri, saat ini ada Kanyong ya, yang akan menjadi narasumber yang akan berbagi banyak hal dan menjawab berbagai pertanyaan tentang topik kita kali ini. Mungkin Kanyong bisa menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Maelisa, tapi biasa dipanggil Gerald Nyong. Ya, saya sekarang ini full timer dalam pelayanan pengembalaan di daerah Bekasi. Ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke bahasan kita nih, Kanyong. Kita akan bahas tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kenapa ini ya? Karena kita berangkat dari satu quote nih. Kan ada satu quote yang bilang masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah tantangan, masa depan adalah misteri. Jadi kita ya akan membahas nggak jauh dari situ. Kita akan bahas tentang hal di masa lalu, tentang penyesalan di masa lalu. Kita juga akan bahas tantangan di masa sekarang, juga akan bahas mungkin kekhawatiran di masa depan, seperti itu. Okay. Nah, untuk mengawalinya mungkin Kanyong mungkin bisa berbagi nih, ada nggak sih satu pengalaman di masa lalu yang mungkin sampai sekarang tuh membekas di Kanyong, dan dan itu nggak pernah dilupakan, atau mungkin itu jadi satu bagian yang mengajar banyak hal kayak gitu dalam kehidupan Kanyong. Oke, untuk berbicara tentang masa lalu, tentu saja setiap kita punya masa lalu, ya. Dan hari ini karena memang berkaitan dengan Kanyong adalah narasumber, berbicara tentang masa lalu, ada fase-fase di mana hidup itu Tuhan mengizinkan, dan bahkan Kanyong sendiri pun merasa bahwa Kanyong yang masuk dalam fase-fase tersebut. Tentu saja itu ada yang sangat menyakitkan, ada juga yang senang. Tapi kebanyakan fase pada masa lalu yang berkesan membentuk Kanyong adalah rasa sakit. Dan kalau boleh cerita, Kanyong dari keluarga latar belakang hamba Tuhan, ya, memiliki opa yang full timer dalam pengembalaan dan mama yang cukup aktif di gereja. Terus Kanyong bertumbuh dari keluarga yang sangat rohani. Dari kecil dianjurkan untuk melayani dan suka melayani. Sampai bertumbuh untuk masuk ke jenjang kuliah, itulah fase di mana terukir masa lalu itu. Karena pernah di satu titik pernah hampir, bahkan kalau bilang hampir hilang, ya, karena sudah dihapus dari kartu keluarga. Nah, kalau ceritanya itu cukup panjang, tapi pernah di fase di mana jadi anak yang cukup nakal, tidak lagi menghormati orang tua, dan bahkan sudah tidak lagi sebagai penyembah Tuhan saat itu. Nah, itu sangat-sangat menyakitkan dan membentuk bahwa
ada bagian di dalam Kanyong punya hidup itu mengerti betul tentang cinta Tuhan Yesus. Ya mungkin segitu. Kalau tadi dibilang kan hampir atau udah coret nih dari ya kakak ya gitu. Boleh tahu nggak sih sekarang gimana? Maksudnya dengan keluarga seperti dengan apa? Keluarga. Dengan keluarga sekarang ini luar biasa, penerimaan yang luar biasa dari keluarga. Kayaknya sudah sangat baik dengan keluarga dan bahkan nama itu sudah tertera kembali. Ya. Untuk sampai dalam fase penerimaan itu ya Kanyong harus rasakan banyak hal yang kayaknya Kanyong sendiri tahu bahwa itu Kanyong yang berbuat dan ada konsekuensi yang Kanyong terima. Dan saat ini dengan mama papa dan keluarga besar itu sangat-sangat baik, dan itulah awal dimana Kanyong merasakan cinta menerima itu pertama kali. Karena mereka menerima Kanyong yang memangnya nakal banget, buruk banget, tapi mama dan papa itu mau untuk menerima anak yang nakal ini kembali ke rumah mereka dan bahkan masuk lagi ke kartu keluarga. Puji Tuhan. Oke, kalau bicara tentang keluarga ya, konflik dengan keluarga dan sebagainya itu kayak ya emang adalah momen yang sangat berat ya, maksudnya hal-hal yang sulit gitu untuk kita hadapi gitu. Kalau dari Kanyong sendiri mengalami hal tersebut di masa lalu, ada nggak sih satu penyesalan yang kayak mungkin kan pasti akan prosesnya juga lama ketika Kanyong berproses dari kejadian tersebut sampai akhirnya mungkin Kanyong berdamai dengan diri sendiri. Itu pasti akan ada proses dan nggak mudah kayak gitu. Ada nggak sih penyesalan ketika melalui proses itu, kayak menghadapinya seperti apa kayak gitu? Iya, bagus ini pertanyaan. Tentang penyesalan tentu saja menyesal. Tapi kalau mau dibilang kembali untuk merubah, kayak enggak. Dan itu tentu saya tidak bisa. Ya. Menyesal kenapa bisa masuk di dalam fase-fase kehidupan pergaulan yang salah, itu cukup menjadi satu penyesalan. Tetapi kalau Kanyong sendiri renungkan, ada banyak hal pembentukan di situ, membuat Kanyong itu bisa bersosialisasi. Karena yang dari dulu tuh lingkupnya cuma dalam rumah, gereja, pergaulannya nggak luas, gitu. Sampai satu ketika Kanyong harus masuk dalam pergaulan yang salah, tapi Kanyong mulai merasakan tentang ini cara menghargai orang lain yang di luar anak-anak gereja, dan cara bagaimana Kanyong sendiri pun bisa ada banyak orang di luar sana yang cuma ingin satu hal kasih. Itu sih yang buat Kanyong. Tapi kalau untuk bilang menyesal untuk kembali, enggak. Ada satu yang menarik sih buat dari jawaban Kanyong tadi. Berarti secara nggak langsung kadang kan orang berpikir kayak aku Kristen, ya kayak aku mau hidup ya udah dengan lingkungan rumah, lingkungan gereja itu seperti udah nyaman gitu dengan posisi itu. Berarti secara nggak langsung kita ada kalanya memang ya nggak apa-apa kamu hidup dengan bertemu dengan orang-orang yang pergaulannya nggak kayak kamu gitu, nggak selalu positif gitu, it's okay. Apakah itu jadi aku kayak menarik sih? Betul. Menariknya begini, Hen. Waktu kita tahu bahwa kita punya pergaulan itu tidak sefrekuensi dalam kehidupan kita yang selama ini membantu kita dalam hal tentang kerohanian, maka kita harus pastikan dulu bahwa kita punya pertahanan, pondasi iman itu kuat. Kita punya nilai-nilai kerohanian itu sangat-sangat kuat. Sampai akhirnya kita tahu waktu kita bergaul di luar sana, kita tidak terpengaruh, tapi kadang kita yang mempengaruhi. Tapi kalau belum kita punya nilai-nilai itu terlalu kuat, pondasinya belum kuat, jangan kita seakan-akan bahwa saya bisa kok jadi berkat di situ. Padahal kita tahu sendiri, kita konfirmasi bahwa kita belum terlalu punya nilai rohani, belum terlalu kuat. Maka Kanyong rasa waktu itu pelayanan, pelayanan itu rutinitas pelayanan yang Kanyong lakukan setiap hari, setiap minggu di gereja. Tapi belum tentu itu membentuk kerohanian Kanyong, karena yang Kanyong pastikan hanya firman dan Roh Kudus
itu membentuk. Pelayanan adalah pekerjaan, satu job yang kita dipercayakan dan kita lakukan. Tapi firman itu akan kita alami sendiri dan Roh Kudus kita alami sendiri. Maka kita tahu bahwa kita punya nilai rohani itu tinggi. Terus ya, berarti kan banyak nih pelajaran yang mengalami hal tersebut, banyak banget pelajaran yang Kanyong akhirnya ambil, Kanyong alami kayak gitu. Kira-kira satu pengalaman itu, pelajaran yang paling meneguhkan Kanyong sampai saat ini, yang Kanyong bawa sampai saat ini tuh apa sih? Ada satu kata yang waktu Kanyong masuk di fase-fase itu yang membentuk Kanyong. Respect. Dimana saat kita lihat orang berbeda dengan kita, kita anak-anak yang mungkin kita rasa lingkup kita rohani banget, tapi waktu kita bergaul di luar sana, ada banyak orang-orang yang memang banyak banget yang punya cara pandang berbeda dengan kita, latar belakang yang berbeda dengan kita. Untuk kita betul-betul bisa tahu orang itu akan dekat dengan kita dan memastikan kita tetap baik-baik saja dengan dia, kita respect. Jadi ya, Kanyong semakin merespek banyak orang, itu sih. Kita kan sering gini, orang-orang itu takut terlihat buruk di gereja, karena mereka merasa orang-orang di gereja itu bisa menghakimi mereka karena kekurangan atau keburukan yang dialami kayak gitu. Akhirnya orang-orang tuh kayak setiap ke gereja karena mereka takut dengan penghakiman itu, dengan judgement dari orang-orang gereja yang ya karena itu tadi mereka malah beli kayak ya kita punya kehidupan yang berbeda, saya anak Tuhan, kamu punya kehidupan yang seperti itu, beda gitu. Ya pada akhirnya mereka datang ke gereja dengan ya udah, orang-orang nggak perlu tahu keburukanku apa kayak gitu. Kan banyak ya kayak gitu sekarang, dan gereja-gereja juga pada akhirnya yang seharusnya adalah, kan kalau bisa diibaratkan gereja itu kayak rumah sakit. Kalau kamu sakit, kalau kamu mengalami sesuatu, ayo datang ke gereja. Ayo, Tuhan mau ngobatin kamu nih gitu. Itu kayak tiba-tiba kayak aku kepikir dengan fakta yang seperti itu gitu loh. Maksudnya orang-orang yang datang dengan, aku mau datang ke gereja dengan topeng ini kayak gitu loh. Itu gimana, Kak? Ya itu tidak bisa dipungkiri ya, itu satu fenomena yang terjadi di gereja. Jadi yang terutama dari anak-anak Tuhan sendiri yang setiap harinya dia melayani dan dia punya komunitas yang kuat di gereja, dia punya sikap yang pertama adalah welcome dan yang paling utama kasih, care. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini datang ke gereja, mereka kehilangan komunitas karena tidak ada nilai itu yang mereka rasakan. Jadi mereka rasa bahwa cuma anak-anak Tuhan eksklusif, mereka dengan mereka aja pelayan-pelayan. Padahal yang mereka butuhkan adalah komunitas, komunitas. Sampai akhirnya mereka sendiri pun merasakan bahwa pernah satu waktu ya ini ya, maafkannya langsung keingat ini. Ada satu gereja dia tulis dia punya mungkin seperti moto ya untuk orang-orang masuk di gerejanya itu jadi nyaman. Welcome home. Jadi kayak selamat datang di rumah sendiri begitu. Jadi kayak anak muda itu akan rasa nyaman apabila gereja itu jadi rumah bagi mereka, di mana mereka di rumah itu bisa terbuka. Bisa apa adanya, aku bisa jadi orang yang tidak menutup diriku dengan topeng-topeng, tapi aku jadi diri yang terbuka dan aku sudah selesai dengan hal-hal yang mungkin aku tutupi. Jadi memang peran gereja pun anak-anak Tuhan harus seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Selesai dengan apapun yang terjadi, berarti kan gitu. Selesai dengan apapun yang terjadi dengan diri kita. Nah, kita balik lagi ke topik masa lalu. Berarti boleh nggak sih kita menyesali kejadian di masa lalu itu? Boleh apa nggak sih? Boleh pasti. Tentang perbuatan dosa itu kita harus sesali untuk tidak lagi kita lakukan. Tapi kalau pinginnya untuk kembali ke situ masa itu, kayak nggak bisa.
Maka ambil dari perspektif yang berbeda. Kita melihat masa lalu dengan cara yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Bahwa itu sesuatu yang tidak menjadi hantu atau mengekang kita untuk melangkah ke masa depan. Yang pastikan bahwa waktu kita sudah lewati masa lalu itu, pastikan masa depanmu ada dengan Tuhan. Karena nantinya kalau tidak dengan Tuhan, masa lalu itu akan jadi hantu yang besar. Aku coba mau menghubungkan ini dengan satu statement yang bilang ada kan orang bilang aku bisa mengampuni, tapi aku tidak bisa melupakan. Nah, aku coba hubungkan ini dengan kejadian kita di masa lalu, mungkin entah kita yang berbuat buruk atau mungkin hal-hal menyakitkan di masa lalu. Oke, aku udah ngampuni kok itu, tapi aku nggak bisa lupa, ingatan itu ada terus di aku. Nah, kayak gini gimana? Ya tentu saja ya, masa lalu tuh nggak bisa dilupakan. Kita hanya satu saja yang bisa lupakan masa lalu. Benturan, lupa ingatan. Atau mungkin kita mengalami amnesia, itu bisa. Tapi selama kita punya otak masih wajar, tetap masa lalu tetap kita ingat. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya? Itu untuk menjadikan diri kita ini sebagai seseorang yang tidak kalah lagi oleh masa lalu, atau bisa membuat kita kembali ke hal yang sama. Tetapi dengan perspektif bahwa itu sudah dilewati, tetapi masa yang akan saya lalui saat ini adalah masa yang nantinya baik bagi hidupku. Berarti secara nggak langsung kita tuh boleh menyesal, tapi harus ada tindakan. Seperti itu kan? Kalau kita menyesal doang tapi nggak ada tindakan, berarti sama aja dengan ya bohong gitu. Kayak ngapain sih menyesal terus tapi nggak ada tindakan gitu kan? Ya namanya masa lalu disebut sejarah, ya harus belajar gitu. Harus belajar. Nah, kira-kira tips nih dari Kak Nyong agar kejadian di masa lalu itu nggak terulang lagi di masa depan. Tips, menarik. Bagi anak Tuhan, tentu saja tipsnya tidak muluk-muluk. Pastikan dirimu sedang dengan Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa engkau suka melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Tentu saja punya firman Tuhan yang baik, suka baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, suka berdoa. Dan pastikan engkau dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Kanyong bilang ini bagi anak Tuhan. Kalau mau pakai kekuatan sendiri, hari ini ada berapa banyak anak muda yang mencoba keluar dari masa lalunya dengan kekuatan sendiri, tapi kembali lagi. Maka Tuhan kita itu semenarik itu waktu Dia menawarkan dirinya sebagai penolong pertama kali. Setelah Dia menolong untuk hidup kita diselamatkan, luar biasanya Tuhan kita itu dengan kebaikan Dia yang dahsyat, Dia kasih kita Roh Kudus sebagai apa? Penghibur, sebagai kekuatan bagi hidup kita. Untuk apa? Kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin secara pribadi kekuatan kita tidak kuat, maka ada peran Roh Kudus yang akan membantu. Jadi tipsnya cuma satu, pastikan engkau miliki Roh Kudus, engkau akan mudah keluar dari masa itu. Kira-kira nih, kan sekarang bukan sekarang sih, mungkin kebanyakan orang tuh sering bertanya seperti ini. Ada nggak sih hal yang ingin kita diajak untuk berangan-angan? Ada nggak sih hal yang ingin kamu ubah dari masa lalumu? Karena sering ya pertanyaan ini kan sering muncul gitu. Kira-kira agak nonsens sebenarnya, tapi boleh nggak sih kita berangan-angan mengubah masa lalu? Walaupun kita tahu sebenarnya ya nggak akan bisa gitu loh. Ya kalau buat kayaknya boleh-boleh aja kan kita berangan-angan. Jadi boleh saja untuk kita kayak pikir ini kayaknya waktu itu kalau kita nggak lakukan ini kayaknya lebih bagus deh, bisa. Gitu. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu yang terus kita pikirkan sampai kayaknya kita habis waktu dan energi untuk cuma kita pikir itu. Nanti harus langsung selesai saat itu. Untuk bertindak ada banyak hal yang akan kita lalui dan lewati. Nah, penyesalan, berangan-angan mengubah masa lalu itu apakah termasuk rasa tidak bersyukur kita tentang
apa yang terjadi masa lalu gitu. Maksudnya ya kita selama ini diajar apapun yang terjadi dalam hidupmu yaitu atas izin Tuhan. Baik buruknya itu ya atas izin Tuhan. Kalau kita merasa menyesal, kita merasa ingin mengubah masa lalu, apakah itu salah satu rasa tidak bersyukur kita atas proses yang Tuhan kasih gitu dalam hidup kita? Kadang-kadang bisa penyesalan itu membuat kita sampai tidak bersyukur. Pertanyaan ini mengingatkan Kanjong dengan satu ayat di Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139, coba kita buka sebentar ya. Mazmur 139 ayat 14. Yang bunyinya kayak gini nih. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa Kanjong bilang ayat ini berkaitan betul tentang pertanyaan tadi tentang bersyukur. Ada banyak anak Tuhan yang kurang menyadari bahwa dirinya itu adalah ciptaan yang ajaib dan dahsyat. Akhirnya apa? Ada banyak fase-fase hidup masa lalu yang tidak baik itu jadi hantu yang sangat kuat dalam hidupnya. Jadi dia cuma terus berakumulasi, terus berangan-angan untuk jadi kehidupan yang baik, tapi di pikiran dia nggak ada tindakan. Iya. Maka dia harus tahu betul untuk dia bersyukur. Dia harus sadari kalau lihat ayat ini. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Menyadari apa? Bahwa aku ini ciptaan yang dahsyat, aku ciptaan yang ajaib. Waktu aku sudah bisa bersyukur, menyadari, maka aku mudah bersyukur. Kalau belum menyadari, nanti susah bersyukur. Maka ini Kanyong cerita sedikit ya. Nggak gampang Kanyong untuk lupakan masa lalu. Yang tadi pertanyaan itu semua berkaitan. Sampai satu ketika Kanyong sendiri pun tahu cara Tuhan buat Kanyong rasa berharga. Dulu waktu fase dimana Kanyong kembali ke rumah Rehen, itu banyak keluarga itu punya respon tidak sama sekali respect kepada Kanyong. Mereka pandang Kanyong sebelah mata. Tapi akhirnya Tuhan buat Kanyong rasa berharga dengan anak-anak sekolah minggu di gereja. Anak-anak sekolah minggu di gereja itu mereka kayak nyaman duduk di Kanyong. Jadi satu ketika Kanyong dipercayakan sama Bapak Gembala untuk Nyong kamu layani ya anak-anak sekolah minggu. Ya di sana kan anak sekolah minggu kalau di Ambon itu di hutan. Tempat tinggalnya, daerah-daerahnya itu agak-agak hutan, ya rumah-rumah mereka. Jadi waktu Kanyong ibadah itu harus jemput mereka di mana di atas pohon. Ya, tapi nggak tahu kenapa saat itu bahagia banget. Waktu bawa mereka sampai sana mereka ibadah, mereka sukacita. Di situ Kanyong mulai merasa berharga. Wah, mulai penerimaan tiap hari dengan mereka tuh kayak rasa ya. Ada cara Tuhan untuk menyatakan bahwa kamu itu terlalu berharga. Kamu terlalu ajaib dalam ciptaanku, dalam karyaku. Maka tidak ada hal-hal yang kayaknya bisa buat kita untuk pesimis terhadap hidup. Dan bahkan cuma terlarut dalam masa lalu. Ada banyak cara Tuhan. Yang penting kita menyadari bahwa kita ingin keluar dari masa lalu itu. Ada banyak cara Tuhan, tapi kalau kita nggak peka, ya kita nggak akan pernah tahu gitu, cara Tuhan itu. Betul. Oke, satu pelajaran yang harus kita pegang betul ketika kita tahu siapa diri kita ciptaan Tuhan, kita berharga, ya kita pasti bisa mensyukuri segala hal dan pasti Tuhan pasti akan menolong semuanya. Gitu. Amin, pasti. Ya, nah kalau dari tadi kita bicara tentang penyesalan yang secara sadar, maksudnya secara sadar kita alami. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin mereka terlukanya itu di dalam batin, dan akhirnya mungkin bisa dibilang dia tidak menyadari. Jadi ini lebih ke orang-orang yang punya trauma akan hal-hal tertentu yang pada akhirnya ya kalau dibilang
apa ya, bisa dibilang mereka nggak sadar sebenarnya kalau dia punya luka tersebut, tapi ketika menghadapi 1-2 hal dia kayak punya entah ketakutan tersendiri atau punya defense tertentu kayak gitu. Itu bagaimana gitu kan, bisa jadi karena masa lalunya itu yang dia sadari malah bisa jadi penghambat nih, baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani. Kalau pertanyaan ini Hen, yang Kanyong lihat ya, ini cara pengobatan. Cara pengobatan. Masalah tentang batin jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, itu bisa sakit. Ya, kalau tren anak-anak sekarang mental health begitu ya. Ya, tentang sesuatu yang pernah terjadi. Ini cara kita mengalami pengobatan. Ada banyak anak-anak Tuhan atau mungkin di antara teman-teman semuanya yang kalau dia hadapi masa lalu itu kok susah banget untuk dia move on. Tetap tuh jadi hantu yang besar dan mungkin jadi penyakit yang besar dalam dirinya dia. Maka cara pengobatan. Contohnya begini. Kita sakit gigi gara-gara gigi itu berlubang. Kita mau minum obat sebanyak apapun, tetap gigi itu sakit. Yang harus kita lakukan adalah cabut gigi itu biar tidak sakit lagi. Nah, cara kita untuk pengobatan tentang batin jiwa ini hanya satu. Kalau kita baca dari kitab Mazmur, bahkan banyak menuliskan tentang Tuhan itu penyembuh batin kita, jiwa kita. Jadi saat kita minta tolong, Tuhan sanggup menolong, bahkan menyembuhkan. Maka minta di Tuhan. Cara pengobatan kita tidak salah sasaran, langsung pada tempatnya, dan pasti Kanyong sangat yakin sembuh, karena itu yang Kanyong alami. Masa lalu akan selalu mengikuti kita. Setiap kita melangkah, hari ini ganti besok, hari ini udah jadi masa lalu, udah jadi sejarah. Betul. Masa lalu akan terus mengikuti kita. Nah, berarti sekarang yang jadi tugas kita kan bagaimana kita menghidupi saat ini, bagaimana kita menghidupi apa yang kita lakukan sekarang gitu. Aku pernah mendengarkan statement dari orang, ya bisa dibilang dia public figure dalam sebuah wawancara. Dia bilang seperti ini, aku nggak pernah memikirkan besok apa, aku nggak mau mikirin besok aku harus A, B, C, nggak. Pokoknya apa yang aku lakukan hari ini, ya aku mau lakukan yang terbaik. Jadi dia tidak merencanakan apapun gitu. Nah, tidak punya plan gitu untuk. Iya, maksudnya ya udah, ya mungkin ada ya plan-plan garis secara gambaran besar gitu. Mungkin dia menyusunnya gitu. Cuma nggak dirinci karena dia menganggap yang harus aku lakukan adalah melakukan hari ini dengan baik kayak gitu. Dan aku sempat berpikir kayak iya juga, maksudnya ya kamu boleh punya mimpi, kamu boleh punya rencana masa depan, tapi daripada kamu mendetailkan segala macam tentang masa depan, hari ini dulu tuh kamu harus jalani dengan baik. Jangan sampai hari ini kamu kehilangan kontrol akan diri kamu. Jangan sampai hari ini kamu kehilangan semangatmu kayak gitu-gitu loh Kak. Dan aku sempat berpikir kayak kayaknya asik ya, maksudnya dengan pola pikir kayak gitu tuh asik gitu. Sementara itu kan bertentangan dengan aku yang kayak aku tuh harus masa depan harus gini, aku harus punya plan ini, walaupun ya nggak selalu berjalan dengan keinginan gitu. Ya mungkin nggak sih kayak kehidupan kayak gitu tuh malah lebih menarik gak sih dengan cara pikir seperti itu gitu? Tentu saja. Kalau buat pribadi Kanyong, bahwa Tuhan itu suka dengan orang yang tersusun, rapi ya. Jadi punya agenda. Tetapi agenda itu harus kembali untuk Tuhan, serahkan buat Tuhan. Dan waktu kita serahkan buat Tuhan, maka kita tahu ada kehendak Tuhan dalam setiap plan yang mungkin tidak bisa kita terpikirkan, tiba-tiba itu terjadi. Yang bisa kita kontrol adalah ekspektasi. Kadang-kadang kita itu bermain dalam ekspektasi kita yang terlalu tinggi, sampai pada realitanya yang Tuhan pun kehendak kita tidak kontrol. Ini Kanyong dapatkan ini satu pelajaran juga buat Kanyong punya pribadi, bahwa
Waktu Kanyong punya plan dan ekspektasinya tentu ada untuk hasil, tapi tidak terlalu banyak energi, habis-habisan energi, tenaga Kanyong untuk taruh di situ. Maka Kanyong harus tahu, pastikan bahwa Kanyong sisakan energi tenaga ini, ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk tahu bahwa segala sesuatu yang kita agendakan, yang kita plankan, ada rencana Tuhan di dalamnya yang paling terbaik. Amin. Maka energi itu kita bisa serap dan kita bisa mensyukuri. Ada banyak anak Tuhan itu kecewa dengan kenyataan, padahal dia tahu ada banyak itu plan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya dia, kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi dia susah sekali bersyukur, kok begini ya. Karena dia taruh, dia punya ekspektasi terlalu tinggi dalam dia pun setiap rancangan. Maka belajarlah untuk betul-betul tahu bahwa segala sesuatu, mungkin kita orang yang detail, orang yang punya agenda baik, Tuhan punya agenda yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Nah, berarti kalau mau menyambung dengan Tuhan punya hal yang terbaik, agenda yang terbaik dalam hidup kita. Ada orang-orang yang punya keyakinan, oh Tuhan udah ngatur hidupku. Nih, Tuhan udah megang kehidupanku gitu. Jadi dan akhirnya dia tidak punya target sendiri kayak gitu. Ya. Apakah ini yang diinginkan Tuhan ketika Tuhan minta kita untuk tidak khawatir akan hari esok dan kita berserah sepenuhnya sama Tuhan? Menarik. Khawatir itu manusiawi lah, ya. Tetapi memang dalam Alkitab tuh banyak yang dituliskan tentang jangan engkau khawatir. Nah, kalau kita tahu tuh bahwa khawatir ini jangan sampai sebagai sesuatu ketakutan yang menguasai hidup kita sampai kita tidak berani melangkah. Itu. Kita tahu bahwa hari esok adalah sesuatu yang misteri. Tapi kita bisa pastikan saat kita punya hidup bersama dengan Tuhan, hari esok tetap baik-baik saja karena saya sedang dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita betul-betul tidak sedang dengan Tuhan, maka misteri itu akan jadi ketakutan besar, bahkan jadi kekhawatiran yang sangat besar. Dan tentu saja banyak orang yang hari-hari ini takut terhadap hari esok karena dia punya diri, dia tidak pastikan bahwa dia tidak sedang dengan Tuhan. Kenapa dari tadi Kanyong bicara tentang Tuhan? Ini pengalaman dan boleh teman-teman alami itu. Setiap hari bangun pagi, kenapa kita dianjurkan untuk berdoa? Karena kita pastikan bahwa waktu saya bangun pagi, saya sudah hampiri Tuhan. Yeah. Saya sudah hampiri sang sumber agenda dalam hidup saya. Jadi waktu saya jalani, saya tahu saya dengan Tuhan sedang berjalan bersama-sama. Mengizinkan Tuhan menyertai kita sepanjang hari itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin terjebak dengan rutinitas gitu kan? Jadi anggapannya kayak ya udah saya mau ketemu Tuhan, tapi itu hanya sekedar rutinitas. Tantangan kita kan itu seperti itu. Rutinitas. Ya, ada banyak orang yang betul-betul habis waktu, energi, tenaga di rutinitas. Ya. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah salah satu hubungan dengan Tuhan, adalah sebagai penyembahan bagi Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau rutinitas itu betul-betul kita pastikan sedang baik dalam arti seperti ini. Kita rutinitas dalam hal bekerja. Kita pastikan kita bekerja sebagai seseorang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi kita lakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Kita lakukan dengan baik, dengan profesionalnya kita, tidak dengan satu motivasi yang salah. Maka rutinitas itu kita percaya itu juga sedang menyenangkan hati Tuhan. Cuma bahayanya kalau rutinitas itu kita tahu bahwa tidak sedang baik-baik saja dalam hal, ada hal-hal yang aneh-aneh yang cuma kita habiskan energi, tenaga, waktu kita tanpa kita sadari. Rutinitas itu yang akan menyiksa kita sampai kita tidak menjadi seseorang yang sedang baik-baik saja dengan Tuhan. Ya. Bicara tentang rutinitas nih. Nah, nyambung itu kan kalau kita mengikuti rutinitas habis kerja mungkin setelah kerja itu udah anggaplah
makan setengah hari sendirilah gitu ya. Ya. Terus malam kita punya aktivitas yang mungkin entah ke gereja atau mungkin melakukan hobi-hobi kita sendiri gitu kayak olahraga, atau kita punya kegemaran untuk menggambar lah apa segala macam. Nah, kira-kira mungkin nggak sih karena kita terjebak dengan rutinitas yang padat, pada akhirnya malah mengaburkan visi dari panggilan Tuhan akan masing-masing kita kayak gitu. Wow. Ini bisa terjadi. Ada banyak orang yang terjebak dalam rutinitas yang sering kali terulang-ulang, yang tidak dia sadari bahwa ada agenda Tuhan, ada visi Tuhan untuk dia mungkin jadi berkat, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan bisa saja ada hal-hal yang memangnya Tuhan tanamkan dalam dirinya dia untuk dia bawa jiwa untuk Tuhan, dalam hal bahwa ada banyak anak-anak muda terjebak dalam rutinitas sampai dia nggak tahu waktu dia sudah jalani semuanya, hari sudah berlalu, ternyata ada agenda Tuhan di dalamnya. Maka kita harus tahu betul bahwa setiap hari Tuhan beri waktu buat kita, yaitu kayak Kronos. Kronos itu waktu 24 jam Tuhan kasih, gitu ya. Tapi di dalam 24 jam itu ada Kairos. Nah, Kairos itu berbicara tentang momen. Jadi dalam 24 jam itu ada momen-momen yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan kita harus tahu betul, peka betul bahwa kalau kita anak Tuhan harus peka apa kairos Tuhan hari ini. Tentu saja itu berbicara tentang visi. Gitu. Visi itu bukan sesuatu yang nantinya kita pikir wah satu pulau tuh nanti saya bisa selamatkan dengan saya beritakan tentang Yesus mungkin. Mungkin kalau Tuhan izinkan ya enggak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang memangnya momen-momen yang Tuhan mau ciptakan dalam hidup kita dalam 24 jam itu. Maka butuh kepekaan. Nah, pastikan ya pagi hari bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, setiap hari sedang bekerja kan tidak menghalangi kita punya mulut, tidak menghalangi kita punya pikiran, hati kita untuk puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Atau mungkin Tuhan apa yang Tuhan ingin lakukan. Kan nggak akan mengganggu juga pekerjaan yang sedang kita lakukan. Sebisa mungkin menyelipkan bagaimana kita bisa berinteraksi. Walaupun nggak harus yang duduk berlutut berdoa kayak gitu tutup mata. Betul. Nah, Tuhan punya visi. Nah, kan orang secara beranggapannya gampangnya gini. Kita punya visi dari Tuhan adalah mencari jiwa, berhubungan dengan amanat agung kan. Nah, mungkin orang berpandangan, berarti kalau visinya Tuhan kayak gitu, kan berarti kita semua harus jadi pendeta. Ada orang-orang yang mungkin secara gampang menganggapnya seperti itu kayak gitu kan. Padahal kan ya kita lihat sendiri di Alkitab pun ya menyebutkan bahwa ada mencontohkan kayak Besaleel dalam Keluaran itu, kan dia dipanggil Tuhan, diberikan kemampuan dalam kaliannya pertukangan. Nah, berarti kan bisa ditarik garis dari sini bahwa ya kalau kamu punya visi itu nggak selalu tentang jadi pendeta gitu. Ada hal-hal lain gitu. Nah, bagaimana kita tahu atau yang sekarang ini kita lalui itu udah sesuai gitu sama visi atau panggilan Tuhan. Tuhan. Nah, satu ayat yang kalian ingat, Kolose 3 ayat 23 ya. Tentang segala sesuatu yang kita lakukan atau kita kerjakan untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia. Dalam hal ini tidak dituliskan kalau kita urutkan tidak dituliskan tentang pelayanan atau panggilan dalam hal sebagai hamba Tuhan, enggak. Tetapi ini semua aspek dalam kehidupan, entah dia mau bekerja apapun yang sedang dia lakukan, dia bisa pastikan bahwa dia bekerja untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Dia jadi orang yang betul-betul profesional. Itu saat dipercayakan dia bertanggung jawab, dia jujur, maka dia sedang pastikan dia bekerja untuk Tuhan. Berarti bisa dibilang kita nggak perlu sibuk mencari apa yang saya lakukan saat ini udah sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi lebih ke apa yang sedang saya lakukan saat ini harus saya lakukan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Oke.
Nah, kalau gitu berarti kan kita harus menjalani hidup itu dengan tertata, kita harus menyertakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kalau kita punya pemikiran ya membiarkan hidup berjalan apa adanya, ya, kayak ya udah kayak air mengalir aja gitu, mau dibawa kemana ya udah aku ikutin gitu. Tuhan mau bawa aku kemana sih? Tuhan aku ikut deh. Nah, kayak agak apa ya, bisa ekstrim dibilang juga. ekstrim gitu. Bisa dibilang antara iman dan nekat gitu. Statement itu kan bisa dibilang betul. Iman atau nekat nih, beda tipis kan iman atau nekat itu. Nah, bagaimana kita menyadarinya dan bagaimana dengan orang-orang yang cara pikirnya seperti ini gitu. Ini jawabannya cuma kayaknya simpel. Tujuan apa Tuhan ciptakan manusia punya akal budi? Tujuan apa Tuhan harus anugerahkan orang punya hikmat bagi setiap orang? Tujuannya untuk dia bisa mengagendakan setiap dia punya kehidupan. Dia harus punya plan dalam dia punya kehidupan. Tetapi agenda itu ya sekali lagi kita kembali untuk Tuhan. Itu kita serahkan buat Tuhan. Maka hikmat, akal budi itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita mengagendakan segala sesuatu dan kita kembalikan untuk Tuhan. Ya tentu saja kalau orang-orang yang seperti ini ekstrim, biasanya ya ini mereka akan perangi ini dengan hikmat. Nah, buat Kanyong kurang baik. Karena Tuhan juga berikan kita akal budi, Tuhan juga berikan kita hikmat untuk kita bisa berpikir untuk apa saja yang akan kita lalui dan apa saja yang akan kita ambil sebagai keputusan. Nah, yang kita bisa pastikan dalam setiap akal budi, untuk setiap agenda, untuk setiap keputusan yang kita bisa pilih, kita bisa pastikan itu sudah kita serahkan buat Tuhan. Jadi kalau buat bilang kata mengalir betul. Mengalir dengan Tuhan artinya ikuti kehendak Tuhan. Ya, tapi bukan karena baru iman terus mengalir aja. Saya mau mengalir aja lah. Wah, kita hamba Tuhan pun yang dalam kehidupan pelayanan pun ada plan. Kita nggak bisa bilang kita mengalir aja. Gitu, mengalir aja. Ya kalau orang mengalir ya contoh-contoh ya, kayaknya bisa dicontohkan. Kalau dalam ibadah bilang mengalir aja, orang baru pembukaan aja, ya penyembahan pembukaan, dia bilang saya mau mengalir ya udah dia mengalir penyembahan sampai akhir 2 jam. Itu ibadah? Enggak, ada agenda, ada liturgi yang memang kita harus jalankan, yang memang kita sudah serahkan buat Tuhan, buat nanti Tuhan lewat acara ini, liturgi ini, agenda ini Tuhan bisa berkarya. Ya kayak kehidupan kita. Mengikuti maunya Tuhan. Ya, mengikuti maunya Tuhan. Nah, kita mau beralih ke bagian ketiga Kanyong. Kita akan bicara tentang masa depan. Iya. Nah, kalau bicara tentang masa depan nih, sepertinya akan selalu jadi pertanyaan untuk anak-anak muda. Ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri, kita masih sering mengalami atau memiliki rasa khawatir akan masa depan. Ya. Karena dibilang kan, ya masa depan tuh misteri, kita nggak pernah tahu masa depan kita sukses atau enggak. Bener Alkitab bilang masa depanmu sungguh ada, dan kan Tuhan akan selalu menyertai masa depan. Cuma kan itu kan sesuatu yang belum kita terima gitu. Otomatis kekhawatiran itu masih ada gitu kan gitu. Nah, wajar nggak? Benar manusiawi, tapi wajarkah kita memiliki seperti ini, dan kayak boleh nggak sih gitu, walaupun ini kita tahu bertentangan dengan firman Tuhan. Kekhawatiran sekali lagi tadi kita sudah sempat singgung sedikit ya, bahwa itu manusiawi. Tetapi kalau ketakutan itu menjadi kekhawatiran itu menjadi satu ketakutan yang besar sampai membuat kita untuk tidak berani melangkah, maka itu salah. Itu. Atau mungkin kekhawatiran itu menguasai diri kita melebihi iman kita, itu salah. Gitu. Toh saja kita bisa lihat berapa banyak ayat yang membuktikan tentang janji Tuhan. Yang kedua tentang bagaimana cara Tuhan pelihara. Ya, burung pipit Tuhan pelihara. Gitu. Sekarang ini kalau Kanyong tanya deh hal yang paling simpel. Apakah teman-teman di rumah atau mungkin Hen waktu bangun pagi, ya, mungkin ada rambu rontok jatuh di bantal, apakah Hen ambil itu dan hitung? Enggak.
Apakah teman-teman di rumah mungkin juga waktu rambutnya rontok saat dia perempuan cuci rambut atau laki-laki mungkin rambut rontok, dia ambil rambutnya terus dia hitung. Sulit ya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang lakukan itu berarti memang satu hal, dia kurang kerjaan. Tetapi yang Alkitab catat bahwa sehelai rambut saja jatuh di kepala kita, kalau tanpa seizinnya Tuhan tidak jatuh. Maka hal yang paling detail itu aja penting bagi Tuhan. Hal yang detail yang mungkin bagi kita sepele, tapi penting bagi Tuhan. Itu. Jadi kalau hal-hal ini Tuhan tuliskan untuk kita meningkatkan iman kita, untuk kita jangan khawatir. Seharusnya ini berlaku. Dan kita imani betul. Nah, kau yang percaya kalau kita hidup betul-betul beriman terhadap segala sesuatu nanti dalam rancangan Tuhan dan Tuhan bisa pelihara, maka kita enjoy. Tapi kalau orang-orang yang hidup dalam kecemasan, maka dalam keadaan apapun kebanyakan dia tuh tidak percaya diri. Oh, lakukan ini, takut khawatir nanti seperti ini. Akhirnya dia insecure dalam keadaan apapun. Oh, aduh takut begini, takut begitu. Dia sendiri yang punya akumulasi, dia sendiri yang punya cara berpikir yang overthinking dia. Padahal ya Tuhan itu menawarkan dirinya untuk waktu libatkan Tuhan, semua pasti baik-baik saja. Nah, berarti apakah maksudnya bisa dibilang ketika Tuhan bilang jangan khawatir, kita sama sekali nggak boleh merasa khawatir? Kita masih manusiawi. Tentu saja itu hal yang harus kita lawan. Kita punya kehendak bebas, ya. Ini kayaknya berkaitan dengan hal itu. Adam dan Hawa itu dari awal sudah dilarang. Tapi kembali pada kehendak bebasnya, mereka makan juga buah yang menyebabkan mereka berdosa. Nah, sekarang ini waktu Tuhan bilang khawatir, apakah hilang kita merasa kekhawatiran? Tetap ada. Tapi itu yang kita bisa lawan dengan iman dan kekuatan Roh Kudus. Maka peran Roh Kudus itu aktif. Kadang-kadang memang kita tahu, oh ya, Roh Kudus itu sebagai sesuatu pribadi Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, tapi kebanyakan dari kita tidak mengaktifkan itu. Waktu kita tahu bahwa kita mengaktifkan itu, maka Roh Kudus sedang bekerja dan buat kita tidak terlalu khawatir. Berarti kalau sedikit menyimpulkannya, berarti kita khawatir itu bisa dibilang kayak penyesalan tadi. Jadi kayak khawatir itu, kamu boleh khawatir, kamu boleh menyesal, tapi harus ada tindakan setelah itu. Jadi bisa dibilang ya khawatir tuh memang bertentangan dengan apa yang dituliskan Alkitab, tapi sebenarnya kamu nggak berdosa dengan itu. Oke. Nah, masih tentang kekhawatiran nih. Selain orang-orang yang khawatir akan masa depan, ada orang-orang yang ya mereka detail banget tentang masa depannya. Jadi dirinci banget. Ya bagus sih sebenarnya, tahun depan harus punya target apa. 5 tahun ke depan harus. Memang kita diajarkan untuk ya kita harus punya plan ke depan gitu. Betul. Tapi ada yang cuma nuliskan harus ini yang dilakukan A, B, C. Tapi ada orang yang lebih detail lagi dan menimbulkan pertanyaan, apakah orang-orang ini secara tidak langsung mereka mendikte maunya dia kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang salah deh. Sebaik-baiknya manusia merancangkan segala sesuatu dalam hidupnya dia, maka dia akan sadar bahwa rancangan Tuhan yang paling baik. Seberapapun apa upaya kita untuk membahagiakan diri kita, itu tidak melebihi cara Tuhan untuk membahagiakan kita. Karena Tuhan tahu betul bagaimana caranya untuk dia membahagiakan hidup kita. Gitu. Kebanyakan kita yaitu tadi waktu kita sudah punya plan, kita orang yang mungkin detail, perfeksionis lah. Terus kita taruh ekspektasi situ. Bahayanya semua itu apabila tidak tercapai, kekecewaan yang datang. Gitu. Dan kebanyakan anak-anak muda itu kecewa terhadap segala sesuatu yang dia sudah rancangkan tapi tidak terjadi. Gitu. Makanya memang Tuhan bilang serahkanlah segala sesuatu. Kekhawatiran, nah ini bicara tentang masa depan, yang tadi bicara tentang misteri, kita serahkan buat Tuhan.
Walaupun kita punya plan, kita serahkan semua buat Tuhan. Gitu. Maka kita tetap pastikan, Tuhan, ini rancanganku. Tapi di atas rancanganku, aku tahu bahwa rancanganmu yang paling baik. Maka kehendakmu yang jadi. Balik lagi ke menyertakan Tuhan. Ya. Menyertakan Tuhan. Masa lalumu, masa sekarang, masa depan. Ya. Betul. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari saya, Kak Nyong. Ya. Jadi masa depan kan ya akan terus jadi pertanyaan ya, nggak akan ada habisnya, misteri yang disimpan nama masa depan gitu. Jadi yang harus kita lakukan nih memperjuangkan masa depan atau sepenuhnya hanya berpasrah pada Tuhan. Sepenuhnya berpasrah lah. Ya. Tentu saja kita harus perjuangkan masa depan. Perjuangkan yaitu kita harus berjuang terhadap apa yang sedang kita lakukan. Contohnya sekolah. Kita berjuang bangun pagi, ya. Terus berjuang untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah, artinya PR yang ditugaskan dari sekolah. Kita berjuang harus belajar untuk dapat nilai yang baik. Maka masa depan itu berjuang, berjuang. Walaupun kita tahu betul di atas semua perjuangan kita ada Tuhan yang menyertai itu. Jadi pastikan bahwa perjuangan kita, fight kita, tenaganya kita, energinya kita, ada yang backup. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Gitu. Jadi berjuang, kita nggak tahu masa depan kita, tapi kalau kita bisa dibilang ya dengan kita berjuang, kalau mungkin kita ngerasa masa depan kita suram, gelap, kita berjuang, kita pasrah sama Tuhan, ya masa depan kita bisa berubah. Ya secara nggak langsung kan kita harus punya mindset kayak gitu juga. Betul. Bahwa Tuhan bisa mengubah masa depan yang mungkin selama ini kita pikir masa depanku kelihatannya suram nih. Tapi Tuhan bisa ubahkan itu jadi bisa banget. Kanyong kasih contoh boleh ya? Boleh ya. Kanyong dalam hal pelayanan lah. Dalam hal pelayanan, dulu waktu Kanyong mau buka pelayanan pertama kali perintisan, Kanyong terpacu karena ada teman Kanyong, teman pengerja yang dia sudah buka perintisan dan masuk pengembalaan duluan. Namanya Pendeta Yohanes. Dari dia memacu Kanyong untuk harus sama, bisa merintis dan bisa mengembalakan. Maka Kanyong datang di Om David dan ngomong tentang ini plan Kanyong. Om, saya mau untuk buka perintisan Om. Apa kata Om David? Kamu berdoa. Bilang berdoa, Kanyong berdoa. Ini ruangan ungu, Kanyong berdoa sudah berapa kali Kanyong berdoa tentang itu dan berdoa. Tapi yang Kanyong tidak sadari, Kanyong tidak minta konfirmasi dari Tuhan. Itu. Jadi Kanyong cuma naikkan apa yang Kanyong inginkan. Tuhan, saya mau buka pelayanan Tuhan, tolong Tuhan itu. Tapi Kanyong tidak pastikan bahwa kita sudah dengar doa apa yang Tuhan inginkan. Itu. Dengan cara apa? Ya mungkin tanda-tandanya yang Tuhan bisa beri dalam hidup kita. Peka. Dan sampai kita sendiri pun tidak peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, kita lakukan karena kita punya ego, kita punya keinginan sendiri. Akhirnya pergi pelayanan Waktu pergi pelayanan, Kanyong buka bukan tempat yang sekarang, buka pelayanan itu tidak jalan sama sekali. Nggak ada jiwa yang Kanyong layani. Itu Kanyong pulang balik antara Greenfield ke tempat pelayanan, cuma nangis-nangis di atas motor kayak, ini apa Tuhan? Ternyata Tuhan sedang kasih belajar. Ya kamu tentang ikut ego kamu. Sampai Kanyong balik lagi pelayanan di sini pada waktu itu mau Natal. Jadi Kanyong dipercayakan untuk dekorasi lagi. Dekorasi. Wah, di situ tuh dimana Kanyong minta banyak hal dari Tuhan dan minta konfirmasi itu biar sebagai tanda yang kuat Kanyong sudah siap. Apa yang Kanyong minta? Kanyong minta untuk Tuhan kalau boleh untuk memastikan bahwa saya dipanggil dalam pengembalaan yang akan saya mulai itu. Tuhan pastikan tanda yang pertama ada jiwa yang dibaptis, yang kedua ada jiwa yang militan. Itu cuma permintaan, tapi tidak kayak mengintervensi bahwa Tuhan nanti yang punya cara buat enggak, cuma minta kalau boleh. Itu, tapi kembali untuk kehendak Tuhan. Tuhan jawab
pelayanan yang sekarang Kanyong layani ini, Tuhan jawab dengan jiwa. Waktu Kanyong melayani 2 bulan buka pengembalaan, ada 2 keluarga yang dibaptis. Dan ada 1 keluarga yang cukup militan untuk pelayanan dan mau melayani. Sampai sekarang ini yang Kanyong layani. Jadi apa yang Kanyong bisa ambil dari cerita ini adalah kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan dalam hidup kita itu paling baik dan yang terbaik dalam hidup kita. Sebaik-baiknya kita mengagendakan kehidupan kita. Oke, ada 2 hal yang mau aku highlight nih dari bicaraan kita dari awal ya, baik masa lalu, masa kini, atau masa depan. Pertama, udah pasti yang kita udah tahu. Sekarang menyertakan Tuhan, apapun itu, menyertakan Tuhan. Yang 2, peka, peka sama ya bagaimanapun cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. Karena dengan cara itu kita bisa tahu maunya Tuhan apa akan hidup kita. Thank you Kanyong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sama-sama. Tapi sebelum itu, ini masih ada lagi pertanyaan yang ditanyakan teman-teman lewat sosmed. Oke. Jadi dari teman-teman JFC, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin udah terjawab juga lewat pertanyaanku tadi. Nah, ada 1. Nah, ini tentang kekhawatiran nih. Kira-kira di dunia perintisan, Kanyong kan merintis nih. Kekhawatiran apa sih yang paling besar? Ini dia tulis kekhawatiran apa yang paling seru? Kalau bilang seru, ya seru. Kekhawatiran itu kadang-kadang buat seru ya kita. Men-challenge diri kita. Kekhawatiran yang paling besar ya. Apa ya? Ya paling kalaupun berkaitan dengan kehidupan rohani dalam hal panggilan, pengembalaan, kekhawatiran paling besar waktu Kanyong mungkin tidak persiapan diri. Itu kekhawatiran yang paling besar. Waktu mungkin mau melayani, entah itu hari Minggu atau dalam pelayanan-pelayanannya, tidak persiapkan diri untuk berdoa dan firman Tuhan. Itu akan jadi ketakutan paling besar dalam pengembalaan. Mau siapapun, sehebat apapun, kalau tanpa Roh Kudus dan doa, akan jadi kekhawatiran aja. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, sekarang kekhawatiran apa yang sekarang ada dalam diri Kanyong dan bagaimana Kakak menanggapinya atau mengatasinya? Ya, kekhawatiran sekarang adalah Kanyong istri di rumah sendiri. Jadi saat ini mungkin ditayangkan podcast ini waktu jalan ya Kanyong istri sendiri di rumah. Jadi mungkin itu yang saat ini Kanyong rasakan kekhawatiran. Oke, baik. Oke, Kanyong untuk mengakhiri mungkin ada nggak satu pesan yang berhubungan dengan hal ini yang bisa Kanyong sampaikan ke teman-teman yang nonton podcast ini? Oke, terima kasih Hen buat semua pertanyaannya. Itu bahkan mengingatkan Kanyong dan menyadarkan Kanyong lagi bahwa pastikan bahwa Tuhan sedang beserta dengan kita. Teman-teman, ini mungkin beberapa kalimat saja pesan. Kalau teman-teman yang hari ini, yang kita sedang hidup dalam masa-masa yang saat ini, tapi kita masih dihantui oleh masa lalu, bawa Tuhan dalam masa lalu itu. Minta Tuhan untuk bantu dan buat kamu menang atas masa lalumu. Mungkin tidak bisa dilupakan, tetapi reaksimu akan berbeda. Yang kedua, untuk masa depan, jangan terlalu khawatir, andalkan Tuhan. Punya agenda, punya plan, tapi sertakan Tuhan, maka semuanya itu akan baik dan luar biasa, dan kau akan nikmati dengan Tuhan. Sekali lagi, thank you Kanyong. Terima kasih banyak Hen. Berbagi Hen. banyak hal lewat podcast kali ini. Terima kasih Hen. Semoga semua pembicaraan kita kali ini boleh jadi berkat juga buat teman-teman yang nonton. Amin. Dan ya, salam untuk istri di rumah. disampaikan. Terima kasih banyak Hen. Terima kasih. Oke teman-teman, kita mau belajar, kita mau ingat bahwa sebagaimana kita saat ini, sebagaimana kita masa kini, itu semua terbentuk, terjadi
karena kompilasi dari apa yang terjadi di masa lalu. Dan jangan biarkan apa yang menghantui kita di masa lalu menghambat kita untuk berjuang di masa kini. Karena perjuangan kita di masa kini akan menentukan juga bagaimana masa depan kita. Saya Hendry, pamit undur diri dan sampai berjumpa di GFC Get Mark episode selanjutnya. Bye-bye.